مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروعه، أن الله يؤتي درجات في الجنة ويكفر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washdud lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kahin, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majhi madin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Jamaah Masjid Imam Bonjol yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Qasasul Anbiya ini sebagai tambahan pengetahuan mengenai obat agar kondisi tubuh kita insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah penyakit. Jadi Allah taala menurunkan yang menciptakan segala sesuatu, dan jika ada penyakit pasti di situ ada obat. Dan hakikatnya obat juga pasti yang halal. Pasti ada obat yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'a illa anzalallahu ta'ala bihi dawa'a." Tidaklah Allah taala menurunkan penyakit, melainkan pasti Allah turunkan juga obatnya. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima hurrima alaikum fatadawau
fala tadawau biharam. Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yaj'al syifa'akum, tidak akan menjadikan obat kalian fima hurrima alaikum, dari sesuatu yang Allah haramkan kepada kalian. Jadi hakikatnya obat itu pasti ada yang halal. Pasti obat itu ada yang halal, dan obat yang sesungguhnya yang halal. Kemudian Nabi SAW bersabda, fatadawau, kalau sakit berobatlah, bukan tawakal, berobat. Fala tadawau biharam, tapi jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram, kata Rasul SAW. Ada yang datang menemui Rasul SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sakit, namun dokter mengatakan obatnya dengan minum khamar. Apakah boleh saya menggunakan obat menggunakan khamar? Padahal khamar jelas hukumnya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Sesungguhnya maisir, judi. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras. Wal maisir, judi. Wal ansab, patung-patung berhala. Wal alzam, undian, rijsun, adalah najis. Fastanibuhu, jauhilah itu. La'allakum tuflihun, agar kalian berhasil, agar kalian sukses. Nabi katakan juga, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun walau qalila, atau kama qala Rasulullah SAW. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamar. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar adalah haram, walau qalila, walaupun sedikit. Maka ketika ini orang, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mau berobat pakai khamar, bagaimana ya Rasulullah, apakah boleh? Karena dokter yang bilang, dokter di zaman itu, tabib, dokter yang menyatakan bahwa saya punya obat hanya bisa dengan khamar. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innahu laisa dawa walakin da. Innahu laisa dawa walakin da. Itu khamar bukan obat, tapi khamar itu adalah penyakit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dikisahkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, seorang imam bernama Al-Imam Fudail ibn Iyad. Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, lahir tahun 107 Hijriah, meninggal tahun 187 Hijriah. Salah satu guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Fudail bin Iyad. Itu diceritakan dia punya murid kesayangan meninggal dunia. Murid kesayangannya Fudail bin Iyad meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Al-Imam Fudail bin Iyad bermimpi melihat muridnya itu diseret sama malaikat ke dalam neraka. Diseret sama malaikat ke dalam neraka. Al-Imam Fudail bin Iyad bingung, karena beliau mengenal muridnya ini, orang soleh, orang baik. Kok bisa dalam mimpinya itu setelah meninggal murid, kok bisa malaikat membawa ia ke dalam neraka? Maka Fudail bin Iyad bingung. Dalam mimpinya dia mengatakan kepada malaikat untuk berhenti. Kemudian dia bertanya, wahai muridku, kenapa engkau dibawa ke dalam neraka oleh malaikat? Maka sang murid menjawab, saya punya penyakit. Kemudian ketika saya berobat, mereka katakan tidak ada obat yang halal, hanya ada obat yang haram, itu khamar. Itu pun diminum setahun sekali. Itu obatmu. Dan ini berlangsung puluhan tahun. Jadi dia setiap tahunnya minum khamar dengan niat berobat.
dan itu berlangsung puluhan tahun sampai meninggal dunia. Nabi katakan, man syaribal khamra, siapa yang kecanduan minuman keras dan belum bertobat, Rasul SAW bersabda, kharajal iman min jaufi, imannya keluar dari dalam rongga tubuhnya. Jadi khamar itu minuman keras, hukumnya haram. Ini berobat padahal bukan niat untuk minum, tapi karena puluhan tahun dilakukan sampai meninggal dunia dalam keadaan minum khamar. Kemudian Fudail bin Iyad meminta ampun kepada Allah Ta'ala kepada muridnya yang sudah dibawa oleh malaikat ke dalam neraka. Nah, ini para fuqaha mengatakan khamar itu tidak bisa dijadikan obat sama sekali. Khamar, minuman keras, tidak bisa dijadikan obat sama sekali. Kalau alkohol untuk digosok itu tidak masalah. Itu nanti babnya apakah suci atau najis. Itu perbedaan pendapat ulama tentang alkohol. Tapi obatnya minum khamar, itu kesepakatan mayoritas para fuqaha mengatakan tidak boleh. Berbeda dengan ganja. Kalau ganja itu obat, diperbolehkan sebagai obat dengan dosis dari dokter. Makanya ganja dan yang lain-lainnya daripada sejenis ganja itu kan disebut penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Kenapa dikatakan penyalahgunaan narkoba? Karena gunanya itu yang pertama adalah untuk medis. Untuk medis, kedokteran. Beda dengan khamar, sama sekali tidak bisa digunakan menjadi obat yang diminum. Tapi kalau ganja bisa digunakan sebagai obat dengan catatan harus ada arahan dari ahlinya. Yang dimaksud dari ahlinya di sini adalah tabib, dokter. Itu bedanya ganja dengan khamar. Di mazhab Syafi'i mengatakan khamar najis karena Allah sebutkan dengan kata rijsun dalam Al-Quran. Rijsun artinya kotoran, najis. Kalau ganja walaupun memabukkan dia suci. Kalau ganja walaupun memabukkan dia suci karena dia padat. Kalau khamar dia cair. Ini dibahas. Dan hukum dasar Islam, segala sesuatu yang membahayakan diri itu hukumnya haram. Hukum dasar namanya al-maqasidu syar'iyyah, tujuan-tujuan daripada syariat. Yang pertama disebutkan di situ tidak berurutan, hifdzul aql, hifdzun nafs, menjaga keselamatan akal. Kenapa khamar diharamkan dan kenapa ganja belum ada di zaman Nabi diharamkan? Namanya kias, analogi hukum. Karena ganja dan minuman keras ini ilatnya sama, yaitu merusak akal. Maka hukumnya haram. Kias ini hanya bisa dilakukan, kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, oleh orang yang menguasai nas Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang bisa kias menganalogikan hukum adalah orang yang memahami aqawil salaf, pendapat-pendapat para salaf, ulama-ulama terdahulu dari generasi tabi'in, tabi'in dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia harus paham kesepakatan para ulama, ijma'un nas. Yang keempat, dia harus mengetahui ikhtilafuhum, perbedaan pendapat mereka. Yang kelima, lisanul Arab, dia harus bisa pandai berbahasa Arab. Ini 5 syarat di mana seorang ahli fikih boleh mengambil peran sebagai orang yang mengkias hukum, menganalogi hukum.
Karena di kitab Ar-Risalah, kitabnya Imam Syafi'i, ini beliau diktekan kepada murid namanya Rabi', sebelum kitab kitab Risalah. Dan ini diakui oleh para ulama bahwa kitab usul fikih yang pertama adalah kitabnya Imam Syafi'i bernama Risalah. Kenapa dinamakan Risalah? Karena beliau diminta oleh sahabatnya seorang ulama ahli hadis namanya Abdurrahman bin Mahdi, meminta kepada Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Syafi'i ada di, kalau tidak salah, di Irak atau di Mesir. Diminta Imam Syafi'i mengirimkan surat yang berisikan tentang penjelasan hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka Imam Syafi'i mendiktekan di hadapan muridnya Rabi', kemudian murid-muridnya yang lain menyalin itu dan dikirimkan kepada Abdurrahman bin Mahdi yang waktu itu kalau tidak ada di Madinah, ada di Makkah tuh Mukarramah. Dikirimlah itu surat yang berisikan tentang penjelasan Imam Syafi'i mengenai hukum-hukum di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan Imam Syafi'i menjelaskan secara rinci, secara teoritis cara pengambilan hukum di dalam Al-Quran, dalam hadis. Maka kitab itulah menjadi landasan kitab usul fikih pertama. Nama kitabnya Ar-Risalah. Dinamakan surat karena dikirim surat kepada kawannya ahli hadis namanya Abdurrahman bin Mahdi. Jadilah kitab Ar-Risalah. Nah, kemudian di dalam kitab Ar-Risalah, di dalam prolognya, mukaddimahnya, itu ada pernyataan dari Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam prolog kitab Ar-Risalah bahwa Imam Syafi'i ini al-muhaddits, beliau ahli hadis, al-faqih, ahli fikih. Yang menarik disebutkan yang berikutnya, al-lugawi, ahli bahasa Arab. Yang keempat, at-tabib, seorang dokter. Imam Syafi'i seorang tabib, seorang dokter. Maka pendapat-pendapat Imam Syafi'i mengenai masalah kedokteran itu banyak dirangkum oleh ulama bernama Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah, di dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala. Dalam kitab tersebut Imam Zahabi banyak mengutip aqwal Al-Imam Syafi'i, pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i tentang dunia medis, tentang dunia kedokteran. Nah, perlu diketahui Imam Syafi'i ini sebelum menggeluti ilmu fikih, beliau tertarik mempelajari ilmu kedokteran. Beliau termasuk orang yang sangat senang dengan ilmu medis. Bahkan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, di situ ada pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-ilmu ilman, ilmu yang baik ada dua. Ilmu yang baik ada dua. Yang pertama ilmu fikih, li'adyan, ilmu fikih, ilmu tentang hukum agama Islam. Ini baik kenapa? Li'adyan, karena memberikan manfaat terhadap agama kita. Lil adyan, untuk agama. Yang kedua ilmu tib, ilmu yang baik. Yang kedua adalah ilmu kedokteran, kata beliau. Kenapa ilmu kedokteran baik? Lil abdan, karena bermanfaat bagi fisik kita, kesehatan kita. Itu pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, di dalam prolog kitab Ar-Risalah, ya, beliau punya kitab ini sudah ribuan tahun. Sebelum kitab induk, kitab Ar-Risalah ini beliau susun terlebih dahulu. Itu beliau lahir 150, meninggal 204 Hijriah. Berarti sudah 1000 tahun lebih, 1400 tahun lebih, 1300 tahun lebih. Di prolog itu kitab Ar-Risalah beliau sebutkan, lam ara anfa lil waba minal banafsaji yudahhanu bih wa yushrab. Saya tidak melihat obat yang paling mujarrab, paling bermanfaat untuk mencegah wabah penyakit. Al-wabah ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Namanya al-wabah. Kalau kita punya doa yang kita bacakan itu, Allahumma dafa'anna wal muslimin al-ghala wal bala wal waba wal fahsya
wal munkara was suyufa mukhtalifa wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldani muslimin ammah. Ini doa tolak bala, daf'ul bala. Allahumma dafa'anna, ya Allah tolaklah dari kami, wal muslimin, dan orang-orang muslim secara keseluruhan, al-ghala, krisis moneter, krisis ekonomi. Ini bahaya juga, sehingga dikatakan ini kadal fakru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran menyebabkan orang terpeleset kepada kekufuran. Bisa dijual agama, hanya masalah perut. Banyak terjadi di kota besar. Gak ada yang bantu kaum muslimin, dia kelaparan. Datang non muslim bawa beras, bawa amplop isinya uang. Ini saya kasih, tapi dengan syarat engkau pindah ke agama ini. Bisa berpindah. Makanya doa pertama, al-ghala, jauhkan kami dari krisis. Dalam Al-Quran disebutkan syaitan membuat perangkap dengan kefakiran, membuat kita takut kepada kefakiran. Al-ghala wal bala, bala ini musibah, wal waba, wabah penyakit. Allahumma dafa'anna wal muslim al-ghala wal bala wal waba wal fahsya, kekejian, wal munkar, kemungkaran, suatu perbuatan buruk yang diukur dengan akal sehat. Ini perbuatan tidak baik, itu namanya mungkar. Mungkar dari kata ingkar. Dari kata ingkar. Ingkar itu mengingkari. Maksudnya mungkar itu perbuatan yang diingkari oleh akal. Kalau akal saja mengingkari, apalagi agama, hukum agama Islam. Wal munkar was suyufa mukhtalifah, juga minta agar ditolak daripada suyufa mukhtalifah, sengketa, konflik. Wasyada'id, keadaan yang sulit. Wal mihan, ujian-ujian berat. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu artinya doa tolak bala, daf'ul bala. Ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah, khususnya di negeri kami ini. Wa min buldani muslimin amma, dan umumnya seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Jadi kita kalau doa harus mendoakan jangan pribadi saja. Kita ini terikat menjadi saudara di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya dalam kuburan ditanya, man ikhwanukum, siapa saudara kalian? Kita jawab orang-orang muslim, saudara kita. Dari timur ke barat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yahtam bi umuri ummati. Bukan golongan kami orang yang tidak mau peduli tentang urusan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada saudara kita yang berada di luar negara kita, tapi yang namanya dia muslim, kita harus doakan sehingga dijadikan sebagai rukun di dalam khutbah Jumat. Apa rukun khutbah Jumat? Salah satunya mendoakan saudara kita mukmin dan mukminah. Jadi gak bisa dipisahkan. Kita bagaikan kal jasad wahid, kata Nabi SAW, seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh tersakiti, maka seluruh tubuh tersakiti. Kalhum bilhum, dengan demam, maka kita akan begadang karena sebab satu tubuh yang tersakiti. Nah, ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tadi wabah, Imam Syafi'i mengajarkan, lam aro, saya tidak pernah melihat, anfa lil wabah, sesuatu yang paling bermanfaat untuk mencegah wabah, minal banafsaji, dari banafsaji, yudahanu bih, diperas, mengeluarkan saripatinya, wa yushrab, kemudian diminum. Nah, kata banafsaji dalam bahasa Arab artinya warna ungu. Artinya warna ungu, banafsaji.
Dalam kamus Munawwir, kamus komplit Arab Indonesia, namanya kamus Munawwir, itu menyebutkan banafsaji ini artinya buah jamblang. Kalau orang-orang Betawi bilang buah jamblang, kalau kita di Ternate bilang buah jambula, warna ungu. Itu kata Imam Syafi'i, itu kalau diperas buah jambula itu kemudian diminum, maka itu akan menjaga dia terkena wabah penyakit. Yudahhanu bih wa yushrab. Kita alhamdulillah kalau di Jazirah Arab sulit dapat buah ini. Makanya saya heran Imam Syafi'i bisa menyatakan itu. Apa ada di Arab ya? Selama saya di Hadramaut, gue pernah lihat itu buah jambula itu. Hanya di Ternate biasa banyak. Ternate ini banyak buah jambula. Di gunungnya itu banyak. Nah ini ucapan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan lam aro, saya tidak pernah melihat anfa, sesuatu yang paling bermanfaat lil waba, untuk mencegah wabah, minal banafsaji, dari buah jambula buah jamblang, yudahhanu bih, diperas, dikeluarkan saripatinya, wa yushrabu, kemudian diminum. Nah ini resep dari At-Tabib Al-Imam Syafi'i rahimahullah.